Shalom, pada hari ini kita akan belajar dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 40. Ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari pembacaan di atas saya mengambil tema 3 cara menghadapi badai kehidupan. Kejadian yang dialami oleh murid-murid Yesus merupakan gambaran mengenai badai yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Dalam menyeberangi lautan kehidupan, tidak selamanya kita menghadapi cuaca yang cerah. Ada kalanya badai datang menerpa hidup kita, dan sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Yesus, badai yang datang merupakan suatu hal yang dapat membuat kita semua gentar dan goyah dalam iman kita. Dari kisah tersebut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Hal yang pertama adalah datang pada Yesus. Jadi ketika badai datang menerpa dan perahu mulai dimasuki air, hal yang pertama yang mereka lakukan bukanlah keluar dari perahu dan terjun ke air, tetapi mereka mencari Yesus. Saudara dapat bayangkan apa yang terjadi jika mereka keluar dari perahu. Begitu juga dengan hidup kita jika menghadapi suatu masalah. Kita tidak boleh lari atau meninggalkan masalah yang kita hadapi, karena jika demikian kita akan keluar dari rencananya Allah. Cari Yesus untuk mendapat jawaban atas masalah kita. Datang pada Yesus. Jangan cari orang lain atau bahkan mencari pendeta untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan berarti mencari pendeta itu salah, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk memprioritaskan Dia dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup memberikan jawaban, dan Dia hanya sejauh doa. Datang padanya, berdoa untuk masalah kita. Kita melihat ketika murid-murid Yesus datang mencari Dia, kita melihat apa yang terjadi. Selanjutnya kita melihat di situ bahwa Yesus mengambil alih seluruh keadaan yang terjadi. Hanya dengan sepatah kata, maka badai itu pun reda. Jadi ketika kita datang mencari Yesus, Dia akan turun tangan mengambil alih seluruh masalah kita. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara dan saya. Dan hal yang kedua adalah bangkitkan roh kita. Badai yang menerpa perahu Yesus dan murid-muridnya membuat murid-muridnya pada saat itu sangat ketakutan. Dalam Mazmur pasal 42 dan 43, di situ juga diceritakan bagaimana kondisi pemazmur yang sedang dalam keadaan yang sangat mencekam, dikejar-kejar oleh musuhnya, sama seperti badai yang menakutkan yang dialami murid-murid Yesus pada saat itu. Jadi pemazmur mengatakan kepada jiwanya untuk tidak gelisah dan berharap kepada Allah. Mazmur 42 ayat 6, 42 ayat 12, 43 ayat 5.
Dan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa kita ini terdiri dari manusia lahiria dan manusia batinia. Dan Paulus juga menyatakan bahwa meskipun manusia lahirianya merosot, tetapi manusia batinianya semakin dibaharui dari hari ke hari. Jadi manusia batinia atau roh kita ini harus senantiasa lebih kuat dibanding manusia jasmani kita. Roh kita harus juga lebih kuat dibanding dengan jiwa kita. Jiwa manusia ini yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak mudah sekali terpengaruh oleh keadaan sekitar. Jadi ketika masalah dan problem datang, jiwa manusia ini akan berusaha mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Tetapi ketika saudaraku masalah begitu berat dan tidak dapat menemukan jalan keluar, maka jiwa manusia itu dapat terganggu. Manusia menjadi khawatir, takut, stres, dan lain sebagainya, saudaraku. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa membangun manusia roh kita, yaitu dengan membaca firman-Nya, rajin berdoa, ikut persekutuan, dan lain-lain. Dengan membangkitkan roh kita, maka secara tidak langsung roh kita yang kuat akan mempengaruhi jiwa kita. Sehingga seperti yang pemazmur katakan kepada jiwanya untuk berharap pada Allah, maka roh kita pun juga akan berbuat demikian juga. Jadi ketika masalah datang dengan bertubi-tubi, maka yang harus kita lakukan adalah membangkitkan roh kita agar dapat menghadapi masalah dengan hati yang kuat. Yang ketiga adalah gali potensi dalam diri saudara. Murid-murid Yesus mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kita lihat dalam kisah para rasul bagaimana mereka menjungkir balikan dunia ini dengan kuasa dan mujizat Allah. Itu terjadi ketika kuasa Roh Kudus turun ke atas mereka dalam Kisah 1 ayat 8. Jadi ketika badai menerpa perahu mereka pada saat itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4 ayat 40. Yesus mencoba membantu murid-muridnya untuk mengenali potensi yang sebenarnya ada dalam diri mereka. Yesus tahu bahwa murid-muridnya sanggup untuk menghadapi masalah seberat apapun. Dan juga saudaraku, bahwa mereka ini mampu memiliki iman yang mengalahkan dunia. Jadi kuasa yang sama yang turun ke atas murid-murid Yesus juga telah dicurahkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan Tuhan mau agar kita semua menyadari bahwa ada potensi yang luar biasa yang ada dalam setiap pribadi umatnya. Mungkin saat ini kita tidak menyadari potensi tersebut, tetapi ketika kita mencoba mengenali potensi diri kita dan kita menggali potensi tersebut, maka kita akan melihat bahwa Tuhan sedang memproses dan ingin memakai diri kita dengan luar biasa. Anda pasti tahu bahwa sebuah batu berlian yang indah dan mahal harganya adalah dibentuk dan diproses dari sebuah batu yang terpendam, yang pada mulanya tidak memiliki nilai dan bahkan jauh dari indah. Demikian juga dengan kita semua. Kita semua bagaikan berlian yang ketika digali dan diproses akan menjadi individu yang memiliki potensi yang luar biasa. Tanpa disadari, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dan yang pernah Tuhan lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Jadi masalah apapun yang kita hadapi, biarlah itu menjadi pemicu bagi hidup kita bahwa Tuhan ingin agar kita dapat mengembangkan kapasitas hidup kita. Dia ingin agar kita dapat menjadi individu yang lebih tangguh untuk melakukan rencananya yang besar dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa
kemampuan yang ada di dalam diri saudara. Dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Kiranya firman Tuhan ini, renungan ini boleh memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.